Nah, karena air, kita semua konsumen air, nggak ada satupun yang nggak jadi konsumen air. Pebisnis, pengusaha-pengusaha melirik bagaimana untuk mendapatkan omset yang 1 triliun lebih per hari ini. Bagian dapat 1% aja, udah lumayan. Mereka menciptakan jenis-jenis air minum. Nah, saya perhatikan tiap bulan keluar merek air minum segala macam. Nah, disinilah yang celakanya, saya bilang celaka. Mereka menggunakan kesehatan untuk iming-iming produk air minumnya. Mereka menggunakan kesehatan untuk iming-iming supaya masyarakat komit. Disinilah terjadi pembodohan masyarakat di bisnis air minum. Saya bilang pembodohan masyarakat. Saya kasih contoh, saya kelompokkan air minum ini jadi 3 kelompok. 1 air tidak sehat, kemudian air sehat menyehatkan. Jadi 3 saya kelompokkan. Air tidak sehat, kalau air tidak sehat kita minum tiap hari, lama-lama setahun aja kita timbul penyakit karena konsumsi air ini. Air sehat, kalau kita minum tiap hari nggak akan nimbulin penyakit, tapi penyakit yang sudah ada tidak bisa teratasi. Air sehat menyehatkan, selain tidak menimbulkan penyakit, dia juga bisa mengatasi penyakit yang sudah ada di dalam diri kita. Nah, ini kita bahas dulu tentang air tidak sehat, Bapak Ibu. Biar Bapak Ibu tahu ke depan kalau oh ini air tidak sehat. Ada air RO, reverse osmosis, air destilasi, air murni. Nah, seperti itu, air murni. Air RO. Nah, kalau di Jakarta ada isi ulang, di atasnya suka ada spanduk. Ini air murni, bisa mengatasi kolesterol, stroke, hipertensi, diabetes, segala. Nah, masyarakat karena dilihat air murni, namanya air murni itu, murni kan bagus gitu. Tergiur dia beli galonan tiap hari. Nah, air murni ini, air RO ini, air destilasi ini, Bapak Ibu, kalau mau tahu, ini teknologi pembuatan air di laut. Di laut itu ada kapal perang, ada kapal selam, kapal dagang, berbulan-bulan di laut. Di situ ada awak kapal yang perlu minum. Bagaimana mereka minum? Sumber airnya dari mana kalau laut? Ya, air laut. Air laut yang mineral terlalu tinggi, segala macam asin. Teknologi paling sederhana membuat air minum dari bahan baku air laut adalah dengan membran reverse osmosis RO, membran yang sangat halus. Semua nggak bisa lewat kecuali air. Inilah yang mereka minum darurat. Ya. Ini tahun 60 sudah ada, Bapak Ibu. Tahun 60 sudah ada teknologi RO ini. Jadi mereka minum air ini. Nah, sekarang berkembang lagi, sekarang setelah RO bisa ditambahkan mineral. Itu udah pengembangan teknologi ya. Nah, ini RO itu tahun 60 udah ada. Nah, karena bisnis air tadi, sejak tahun 2000-an, RO keluar. Ada dalam bentuk kemasan, ada bentuk mesin isi ulang, segala macam. Dengan iming-iming kesehatan. Saya bilang air RO ini air tidak sehat, Bapak Ibu. Kok air tidak sehat, dok? Kan air murni. Nah, kita kupas. Air RO kalau kita tes itu asam, pH-nya 56. 56. Nah, asam itu nggak baik untuk tubuh kita karena mengoksidasi. Ya. Kemudian air RO itu air yang tanpa mineral. Tanpa mineral. Kalau kita hitung TDS sekitar 5-6 mineralnya hampir minim sekali, tanpa mineral. Sementara bersama keringat, urin, mineral tubuh kita keluar. Bayangkan kalau tiap hari kita minum air tanpa mineral, jarang makan buah, jarang makan sayur, lama-lama kekurangan mineral. Dan asam itu merusak. Itu tergolong air tidak sehat. Jadi mulai sekarang hati-hati, jangan kena iming-iming iklan. Kita bahas lagi masih air tidak sehat. Air oksigen. Nah, itu di kemasan ada botol segala macam, mahal 10 ribuan satu ini. Dulu saya suka minum juga itu, ketipu juga. Nah, Bapak Ibu, air oksigen. Nah, iming-imingnya kalau tubuh kita kaya oksigen, tinggi oksigen, maka metabolisme meningkat, kita lebih berenergi. Itu betul secara medis, secara fisiologis. Kalau oksigen itu banyak di tubuh kita, metabolisme meningkat, kita lebih fit ya, lebih fresh ya. Tapi yang dibodohi apa di sini?
Secara kimia, Bapak Ibu, oksigen kelarutannya di dalam air sangat minim, sangat kecil, hampir nggak ada. Dan secara kimia, oksigen itu gas, air itu benda cair. Dia ada di atas, kita buka, oksigennya kemana. Nah, secara fisiologis, Bapak Ibu, secara fisiologis, oksigen itu masuk melalui pernapasan. Masuk melalui pernapasan, kita hirup, masuklah oksigen. Ke paru-paru ditangkap hemoglobin, masuk ke jantung, diedarkan ke seluruh tubuh untuk membakar makanan. Itu konsep fisiologis oksigen. Nah, sekarang air oksigen kita minum. Kemana oksigennya? Nah, hati-hati kok oksigen diminum. Kalau orang sesak, bukan di mulut ya, bukan ke lambung, tapi ke hidung, pernapasan. Jadi nggak ada itu oksigen yang di air itu, nggak ada. Ini air yang, dan kalau kita tes air oksigen itu air asam, pH-nya 5,6 juga, ya asam nggak bagus untuk tubuh. Ini tergolong air yang nggak sehat juga. Tadi air RO, kemudian air oksigen. Ada lagi air yang tidak sehat karena banyak, ya. Karena banyak, saya namakan aja. Karena saya dari Bogor, air segala rasa, air segala warna, segala rasa, segala warna. Kalau Bapak Ibu ke Mart, ya, Alfamart, Indomart atau apalah ya, Mart, ke kantor minuman, Bapak Ibu tinggal pilih yang disuka apa. Nah, warnanya juga macam-macam tadi, ada merah, kuning, segala macam. Dulu terus terang sebelum saya belajar air, saya suka yang kuning, rasa jeruk, ada bulir-bulir jeruknya. Nah, ketika saya minum itu sebelum saya belajar, saya serasa makan jeruk, dapat vitamin C, antioksidan segala macam. Serasa saya makan jeruk karena udah. Nah, setelah saya dalami, Bapak Ibu, saya ilustrasikan seperti ini. Kalau jeruk kita kupas, kemudian kita peres, masukin ke dalam botol, kita simpan 3 hari, rasanya pasti berubah. Nggak seperti rasa jeruk lagi, mungkin udah asam atau nggak jelas. Warnanya juga pasti berubah. Ya, nggak kuning lagi seperti jeruk itu. Nah, kalau berbulan-bulan di dalam botol, dan rasanya nggak berubah, rasa jeruk, kemudian warnanya juga nggak berubah, dikasih apa? Pengawet, bahan kimia untuk mengawetkan rasa dan juga warna. Nah, berarti ada bahan kimia yang masuk di situ, pengawet. Bayangkan tiap haus kita minum itu, bahan kimia. Nah, pertanyaannya mungkin, Dok, kalau itu air-air itu nggak sehat, kenapa Depkes melalui BPOM diizinkan beredar ke masyarakat? Bapak Ibu, diizinkan oleh BPOM itu karena ambang kimianya di bawah level toleransi. Jadi boleh, jadi masih minimal, jadi masih kecil kimianya boleh. Kalau kimianya 10 kali toleransi, orang minum langsung keracunan, pasti dilarang, nggak akan dapat izin. Tapi ini karena kimianya sedikit, minimal, masih di bawah ambang toleransi, diizinkan. Tapi Bapak Ibu, bayangkan, yang kimianya, yang pengawet tadi, yang kecil ini, yang diizinkan ini, kalau tiap hari kita masukkan ke tubuh kita, tiap hari haus, minum ini, lama-lama menumpuk di dalam tubuh kita. Setahun, 2 tahun penyakit berdatangan karena tadi kimia yang kita masukkan terus ke dalam tubuh kita. Hati-hati, ya. Mudah-mudahan ini bisa ketangkap. Ini jadi jangan dianggap enteng, diizinkan belum tentu sehat. Banyak yang beredar di masyarakat diizinkan belum tentu sehat. Kita lebih dalam lagi tentang kesehatan apa yang kita makan dan minum, khususnya saat ini tentang apa yang kita minum. Jadi hati-hati, kita sendiri yang harus memilah ya mana yang harus kita minum. Nah, tadi itu jenis air yang tidak sehat. Kalau kita haus, ya jangan coba-coba minum ini, apalagi secara rutin ya. Kalau sebulan sekali sih nggak masalah, ya, karena nggak akan menumpuk. Nah, kita belum bisa menjawab pertanyaan apa yang saya harus minum, Dok, ketika saya haus untuk mengembalikan cairan tubuh. Nah, yang kedua, masuk ke air sehat. Air mineral, Bapak Ibu. Air mineral.
Air segala macam merek, ada Aqua, ada Fit, ada Club, ada segala macam lah, mineral segala macam merek. Di airnya mengembalikan cairan tubuh, mineralnya mengembalikan mineral tubuh yang keluar. Ya. Walaupun nggak sebagus mineral organik yang ada di buah-buahan, tapi tetap ada yang serat mineralnya. Nah ini air sehat. Nah kalau air sehat ini, kalau kita minum tiap hari, kita nggak akan mendatangkan penyakit air ini. Tapi kalau kita udah ada penyakit, ada stroke, ada diabetes, ada hipertensi, kolesterol, atau apapun ya penyakit, nggak akan sembuh dengan minum air ini. Karena ini air sebatas menghidrasi tubuh saja, tapi nggak mengatasi penyakit, ya nggak bisa mengatasi penyakit dan mencegah juga nggak efektif. Ya. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu, tadi air tidak sehat, air sehat. Yang ketiga ada air sehat menyehatkan. Di muka bumi ini ternyata ada air ajaib, miracle water, miracle water. Di Mekah ada Zam-Zam. Ternyata bukan hanya di Mekah. Di Prancis ada Lourdes. Meksiko ada Telak Kote. Di Jerman ada Nordno. Nah, masyarakat yang tahu khasiat air-air ini, mereka menyerbu. Ngambil air-air ini untuk kesehatan mereka, bahkan untuk terapi. Nah, di Prancis, di Lourdes itu ngantri juga. Sama, di Mekah Zam-Zam juga gitu ngantri. Nah, ini air ini dipercaya dan diyakini memang bermanfaat untuk bukan hanya mencegah penyakit, tapi mengatasi penyakit yang sudah ada. Sudah banyak cerita-cerita, sudah banyak. Bahkan ada yang kanker, dia pindah ke Mekah, kemudian balik lagi, orang Eropa itu balik lagi, ternyata sembuh. Padahal udah diponus ini akan nggak bertahan usianya. Nah, ini banyak cerita-cerita tentang air ajaib ini. Bapak Ibu, nah, mendalami tentang air ajaib, Zam-Zam, Lourdes, segala macam, tahun 70-an Jepang sudah meneliti. Dia mengambil air Zam-Zam, diambil Lourdes, ambil Telak Kote, diambil. Kemudian ada apa air ini kok bisa bermanfaat untuk terapi? Nah ternyata air ini berbeda dengan air biasa yang kita minum. Apa perbedaan air Zam-Zam, air Lourdes dengan air biasa yang kita minum? Satu, air ini bersifat alkalin. Nah, saya udah tes juga, Zam-Zam ternyata pH-nya 9. Nah, alkalin sangat bagus untuk tubuh kita, nanti kita akan bahas. Kemudian yang kedua, air ini mengandung antioksidan yang sangat tinggi. Saya sudah tes juga air Zam-Zam itu minus 138 ORV-nya di Madinah, di Mekah lebih tinggi lagi. Jadi antioksidan yang sangat tinggi. Yang ketiga, air ini mikrokluster, jadi kumpulan molekulnya kecil, sehingga mudah menghidrasi tubuh. Sehingga kalau kita minum ini nggak kembung-kembung. Yang ada seger, karena tadi air masuk menghasilkan energi. Jadi 3 karakter ini, air ajaib ini yang membedakan air ajaib dengan air biasa. Ada alkalin, ada antioksidannya, dan mikrokluster. Kecil kumpulan molekulnya. Inilah manfaat kesehatan yang sangat dahsyat. Hanya dari satu produk, air, dapat antioksidan, dapat alkalin, kemudian dapat mikrokluster, daya hidrasi yang tinggi. Nah, setelah diketemukan rahasia air ajaib ini, Jepang berpikir lagi bagaimana menciptakan air dengan karakter yang sama. Nah, keluarlah salah satunya Dr. Water. Yang terakhir ada Dr. Water Unity. Ya. Jadi air diproses secara elektrik, disetrum, kemudian pecah jadi hidrogen, mikrokluster, dan alkalin. Nah ini Bapak Ibu. Jadi setelah ketemu rahasia air ajaib, kemudian manusia menciptakan lagi bagaimana membuat air hasilnya sama dengan karakter air Zam-Zam, Lourdes segala macam. Nah ini lahirlah Dr. Water, ya, baik yang elektrik maupun yang batuan. Bapak Ibu, kita bahas satu-satu tentang karakter air ini, bagaimana manfaatnya di tubuh kita. Ya, baik yang itu Unity maupun yang batuan. Yang Unity itu yang keluaran terbaru dari teknologi terbaru dari Altram, ya. Dia menghasilkan hidrogen, kemudian mikrokluster dan alkalin dengan teknologi yang terbaru saat ini. Belum ada di pasaran, hanya PT Altram yang mengeluarkan karena pesanan khusus, dan itu berdasarkan
evaluasi secara teknologis bagaimana proses pembuatan air. Kita bahas tentang alkalin. Apa sih manfaat alkalin di tubuh kita? Ya. Bapak Ibu, apa yang kita makan sehari-hari, nasi, kentang, roti, ikan, daging, seafood, segala macam masuk ke tubuh kita, hasil akhirnya jadi asam. Ya. Aktivitas kita kurang istirahat, kelelahan, polusi udara, stres, jadi asam.